Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد. Wonten ngarsanipun para habaib, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus manipun Al-Habib Muhammad Bakir bin Idrus Al-Habsyi kang kula ta'dimi kula muliakan, para yai, para ustaz sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi beliau-beliau tansah kinanjar kawilujengan panjang umur Allahumma, panjang umur Allahumma, panjang umur Allahumma. Umeter ilmunipun berkahi kula lan sedaya Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ugi kula hormati pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik MBC menunggu dini ranting khususipun ranting Desa Pandansari, wabil khusus kelompok anak ranting Kedung Meong, terutama sahabat-sahabat Ansor Banser sedaya ingkang terlibat dalam acara Kedung Meong bersolawat rahimakumullah. Hadirin sedaya keluarga besar pecinta Rasulullah, pecinta solawat, mugi-mugi akhir hayat kula sedaya husnul khotimah. Allahumma husnul khotimah, Allahumma husnul khotimah, Allahumma. Dan cinta kula lan sedaya kepada Kanjeng Nabi berbalas dicintai dening beliau, benjing pakantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Boten kathah ingkang kula aturaken ngelingaken kemawon situasi zaman ingkang sampun mekaten iki, setunggal pada jaga salat 5 waktu. Allahumma solawatane semangat, salate pada sing semangat. Allahumma amin. Nggih, ampun solawatan ngalor ngidul malah salate ditinggal. Ngoten nggih. Solawatane mulane kita mboten wengi-wengi, nggih ora ngasih jam 3, ora ngasih jam 4. Jam 3 solawatan nggih, begitu adzan malah turu nggih, nanti ngeledak nang pinggir kili anggarane slender liwat bahaya nggih. Kula aturaken setunggal hadis ngengingi situasi kang mekaten iki. Kula pastoy mungkin bertakon-takon nggih, kenapa situasi alam dadi kaya mekaten. Kita sedaya hanya bisa merenung, glogok, nangis batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surah Al-Baqarah 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda lan ora bakal ridho ngangka dateng panjenengan wahai Muhammad. Sopo sing ora bakal ridho? Al yahudu wong Yahudi, walan nasara lan ora ridho wong-wong Nasrani, hatta tattabi'a sehingga anut melu sopo sira Muhammad millatahum ing agamane wong Yahudi lan Nasrani. Allah sudah mengingatkan Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sedaya, hatta tattabi'a millatahum sehingga kita sedaya pada manut derek maring agamane Yahudi.
Apakah Yahudi dan Indonesia rep maksa kalau pada kon melu agama secara murtad masuk agama Yahudi, baca kitab Yahudi, mlebu maring sinagog tempat ibadah Yahudi? Lah, tidak. Apakah Yahudi Israel harap membombardir Indonesia? Lah, ora bakal kuat. Landa 350 tahun beti lawan pring dilancipi Melayu ngacir. Gini betul? Ada anu sakti mandraguna. Ali-ali ini oke banget. Lu masuk dulu wah kayak ngampleng wong Yahudi papat insyaallah megel-megel ora bakal melenong ngoten nggih. Wong sing ngantem dudu matane. Yahudi tidak akan pernah membombardir kita seperti yang terjadi di saudara kita Palestina. Tapi lihat saudara-saudara kita yang dibombardir seperti itu di Palestina, kulo yakin karena terdolimi, apalagi yang mendolimi orang kafir, mereka tidak berdaya, sedang dalam pengungsian, di dalam rumah sakit, di rumah-rumah bawah tanah, dibom, tiba-tiba meninggal dunia, pasti mereka syahid. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Pertanyaannya, ketika kita dibom seperti mereka, syahidkah kita? Karena bom yang dilemparkan ke Indonesia tidak seperti yang dilemparkan ke Palestina. Bom yang berada di Indonesia yang dibikin oleh Yahudi sudah datang, berada di kantong sak sampean semua. Panjenengan tidak akan pernah diperintah masuk ke sinagog, ke gereja, tidak. Tapi mereka ngebom dengan alat bom yang ada di saku kita untuk tidak datang ke masjid, untuk tidak datang ke musola. Paham? Yahudi Nasrani tidak akan pernah memerintahkan kalian membaca kitab suci mereka. Tidak akan pernah. Tapi Yahudi dengan bom yang ada di saku kita semuanya berupaya agar kita tidak membaca Al-Quran. Pertanyaannya, satu hari satu malam berapa lembar Al-Quran yang kalian baca? Bandingkan dengan membaca WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, banyak mana? Kalian sudah kena bom mereka, tapi tidak terasa. Jadi jangan pernah mendengungkan boikot produk Yahudi, boikot produk Yahudi. Boleh ngomong karo shooting nganggo HP jerone Yahudi tok. Paham gini? Paham betul? Kita tidak usah action boikot, 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 boikot. Sementara bomnya berada di tangan kalian, yang justru dengan HP itu mereka telah memboikot masjid dan musola untuk tidak didatangi kalian. Kerasa betul? Kerasa betul? Kajal ngono ibu-ibu kon deres Quran sedela blerengen. Sedela blerengen. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi ngendika, yakhruju fi akhiriz zaman aqwamun wujuhuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Yakhruju akan keluar fi akhiriz zaman, di akhir zaman. Opo sing keluar? Aqwamun, kelompok kaum, jenisipun mereka wujuhuhum wujuhul adamiyyin, wajah mereka wajah anak Adam, yaniku menu. Tapi wa qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hati iblis, hati syaitan. Akhir zaman nanti kata Nabi akan keluar di tengah-tengah kita kelompok kaum, wajahnya seperti kita, ya cantik,
Tapi kalau di pantai pakainya kutang. Wajahnya seperti kalian tampan, tapi pakai tindik, pakai tato. Bersing sikiana ya pada tobat. Bahwa ini bendera Habib Syekh tatoan. Apakah Habib Syekh ditato? Az-Zahir, Habib Ali, Zainal Abidin, apakah tatoan? Jangan munafik. Bahwa bendera orang mulia, pribadinya tidak mulia. Paham? Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habib, ora subuh. Yang berikut teng daerah Kecamatan Srengenge, Kabupaten Rembulan, jejel Israel persis. Batian karo jalur Gaza. Akan keluar di akhir zaman kelompok kaum wajahnya wajah manusia, tapi hatinya hati syaitan. Wa amsaluhum ka amsalid di'abid duwari. Perumpamaan mereka seperti anjing sing galak. Anjing bahasa Inggrisnya asu. Galak. Asu galak. Asu galak niku rabies. Gadeg ya langsung powal lagi. Gambaran mereka laisa fi qulubihim syai'um minar rahmah. Di dalam hati mereka tidak ada sedikit pun rasa welas asih. Orang urusan bayi, balita, ibu-ibu, orang tidak berdaya, pokoknya bom. Itulah kafir Israel laknatullah alaihim. Allahumma semoga hancur mereka, Allahumma. Semoga hancur mereka, Allahumma. Semoga hancur mereka, Allahumma. Bayi, balita dibunuh. Presiden Netanyahu pidato, mereka walaupun anak-anak benci kepada kami, maka kami habisi agar mereka tuanya tidak memusuhi kami. Niku Netanyahu, presiden kafir Israel. Paham niku? Coba kalau kita bayangkan hari ini kita tiba-tiba dibom mati kabeh. Kecuali kula kali Habibie. Kali sih. Hati mereka tidak ada rasa rahmah, welas asih, kasih sayang sama sekali tidak ada. Rumah sakit dibom, rumah sakit urusan dibom, dilawan benteng bingung pasien arep melawan sebab panane kur impus stok langkah peluru. Dibombardir seperti itu. Kalau bukan anjing tidak mungkin. Kalau bukan iblis tidak mungkin. Kalau bukan watak syaitan tidak mungkin. Doakan mereka segera hancur menghuni neraka jahanam abadan abada. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kita tidak usah berangkat ke sana, ndak usah. Misalnya ada lowongan berangkat ke jihad ke sana, ndak usah. Mikir. Mereka ketika ngebom-bomnya niku dinaikkan pesawat tanpa awak, tidak ada supirnya karena pakai remote. Bom mereka naik pesawat drone kayak ini yang untuk nyuting itu tanpa awak. Lah kita bawa awak tanpa pesawat. Mikir. Paham gih? Kita prihatin tapi jangan terlalu action. Berlebih-lebihan berangkat sono ketolong gawa pedang itu. Masih gawa roket PKO malah kita gawa di pedang maringan. Di sini saja berdoa saben bar salat 5 waktu urusan nganggo adab jawakan kata Imam Abu Hanifah. Ya Rob, hancurkan Israel kafir laknatullah. Ya Rob, hancurkan Israel kafir laknatullah. Ya Rob, selamatkan saudara kita muslim di Palestina. Kayak niku mawon. Bahasa Jawa mawon, Arab keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pengising. Warna selamat hubusi minal khaba'is. Arab sing penting ana Allahumma ne. Kok ya dong tapi mandan dinner.
Ciri mereka kata Nabi, safakuna liddima'i, suka melakukan pertumpahan darah. Hobi kafir Israel senang pertumpahan darah. Sebelum terjadi niki setiap hari Jumat hampir minimal 50 nyawa melayang menjadi syahid di Masjidil Aqsa. Selalu dicegat, keluarnya ditembaki mereka. Mereka syafakuna liddima'i, hobi senang melakukan pertumpahan darah. Jadi katelang orang perang, orang mateni wong niku kafir Israel. Dong ini pada kenang cacar monyet di, ngerti cacar monyet, gudi ketek, kan lagi mulyana nih kan gudi ketek pada gudi ketek. Ketika mereka sudah berada di tengah-tengah umat Islam, mereka sudah tidak melihat bahwa itu adalah manusia, itu adalah sama-sama hamba Allah. Tidak, karena hati mereka iblis. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana membunuh sebanyak-banyaknya orang Islam. Karena memang dirinya tidak pernah ridho dengan keberadaan kita. Maka salah satu cara kita kuatkan, kokohkan tali persatuan. Mengapa Timur Tengah, negeri di Timur Tengah diam 1000 bahasa? Sebelum Jazirah Arab dipecah-pecah menjadi Mesir, Yordania, Aman, Yaman, Irak, Iran, Libanon, Palestina, Arab Saudi. Sebelum itu terjadi kekuatan Muslim luar biasa karena sudah ditanamkan persatuan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat dari Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi setelah runtuhnya kekhalifahan 4 madhab, 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mulai Yahudi bermain memecah belah umat Islam. Masuklah pertama Abdullah bin Sabah, pendeta Yahudi masuk Islam, memecah belah kekuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus mulai terjadi berbagai konflik perang dibuat oleh orang Yahudi. Terus akhir zaman muncul Amerika, bak pahlawan kesiangan, memecah-mecah wilayah-wilayah menjadi kerajaan kecil. Yordania, bentuk lagi Mesir, bentuk lagi Yaman, bentuk lagi Oman, bentuk lagi Libanon, bentuk lagi Arab Saudi. Dulu namanya Hijaz, tidak ada Arab Saudi. Mbah Hasyim selama 7 tahun di Madinah, berada di Mekah, beliau tidak pernah mengenal Arab Saudi. Yang beliau kenal adalah Hijaz. Maka kenapa Mbah Hasyim ketika di Indonesia mengutus 2 ulama menjadi komite Hijaz? Karena yang ditahu beliau hanya Hijaz, bukan Arab Saudi. Arab Saudi buatan Inggris yang aslinya adalah orang Yahudi, membuat nama menjadi Arab Saudi. A-nya Alu, Saudi Saud, Alu Saud. Saud siapa? Muhammad bin Saud, yaitu raja pertama yang menggulingkan kekuasaan Hijaz ke Syarifah, didampingi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Niku yang melakukan perombakan negeri menjadi Arab Saudi. Paham gak? Ya sedikit sejarah. Pecah-pecah. Mesir persenjataan dilengkapi oleh Amerika. Yordania senjata militernya didatangkan dari Amerika. Di situ berdiri pangkalan militer Amerika. Di beberapa titik negara-negara Jazirah Arab Timur Tengah, semua ada berdiri pangkalan-pangkalan militer Amerika. Sehingga ketika Israel sebagai anak kesayangan Amerika melakukan bombardir kepada Palestina, seperti yang kita lihat, negara Arab tidak berkutik sama sekali. Bagaimana mau bergerak berhadapan dengan yang memberi senjata? Bagaimana mau bergerak di negerinya
dunia ada pangkalan militer Amerika. Belum berangkat wis kampleng dingin nganggo mortir Amerika. Niki politik mereka seperti itu. Maka hanya satu cara, kita jangan berpecah belah. Kita bersatu walaupun beda pilihan. Silakan, ada yang seneng Pak Ganjar, monggo. Ada yang seneng Pak Anies, monggo. Ada yang seneng Pak Prabowo, monggo. Jangan sekali-kali mencari gambar kulo, orang melu nyalon. Cukup teng biner mawon ika. Alhamdulillah gagai pol, ya Allah. Gobar kayak terus go kurungan kandang ayam langsung pol. Punten panitia gambar KBB kali kulo dikelet disogi tingke aja kok tutup kandang ayam, ya Allah ya Allah. Kagak kayak kesurban larang-larang kandang ayam. Paham ge? Ini calon presiden 2368. Nah, begitu dilantik kiamat terjadi. Bagaimana ciri mereka? Insya'atahum arrabuka. Jika kita mengikuti mereka, mereka akan dekat dengan kita, sayang dengan kita. Manut mawon pasti persenjataan didatangkan. Siapa bae diberi. Kalau kita ikut Yahudi akan diinabobokan. Maka hati-hati. Kita sudah termakan. Maka para YouTuber pun menjadi penyuplai dana besar untuk Yahudi. Karena pemilik YouTube Yahudi. Ngertos YouTube aslinya niku bekayune kula kan jeneng duwe bekayu namanya Tub. Sebab bekayune kula manggile hari-hari nek YouTube niku aslinya jenenge Tub. Google pemiliknya Yahudi, WhatsApp Yahudi, Facebook Yahudi. Menjadi orang kaya hari ini di dunia. Siapa penyuplai dananya? Ya orang Islam. Makanya kalau diliri-liri kok jadi YouTuber ora lah. Orang jadi YouTuber bedu beruber nang dong pada jaluk ngaji ge, jadi YouTuber malah puyeng. Memang hasilnya gede. Tapi lebih besar pemilik YouTube yang mendapatkan dari iklan-iklan miliaran bahkan triliunan. Dana mereka disuplaikan kepada negara Israel, negara tempat lahirnya mereka-mereka. Maka hati-hati. Saya tidak akan melarang HP, tidak, sebab banget dilarang kodok. Mari kita nyalakan orang anak sing murup. Kayak nyong bingung tak murup orang murup-murup. Boleh di baterai ini jening langka. Kapan-kapan nggak baterai dewek sudah ngingsur HP. Paham ya? Itu bojone gue orang mangkat agar mangkat terus telingnya gue hayu kok bingung kayak ini bojone orang tak cek neng rumah kayak gini itu kan hayu. Nah. Terakhir, ketika mangke mereka seperti itu sukses meluluh lantakan Palestina sukses, silakan lihat saja semuanya akan diluluh lantakan. Tidak dengan senjata semua, tidak. Seperti Indonesia nanti akan dikacaukan. Maka dengar, setiap ada pemilu pasti ada gegeran. Berita hoak di mana-mana. Dari mana Anda mendapatkan berita hoak? Dari mana? Tidak mungkin dari cincin, dari anting-anting, Bob. Hah? Apa ting? Udah. Dari alat kepeng yang ada di saku kalian. Mereka sudah menyebar ke seluruh Indonesia, siap-siap untuk membuat agar bangsa Indonesia tidak akur, tidak goyah, tidak bersatu. Hanya sebab pemilu, maka hati-hati. Pokoknya anak pemilu ya solawatan. Hari tenang, ya sing tenang kan sing pada nyalon, kon pada ning omah karo ngitung duwite. Hari kedatangan untuk calon presidennya pada solawatan mawon. Hari tenang malah digunakan untuk solawatan agar tenangnya menjadi senyap, syahdu, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir, hari santri yang yang dikumandangkan oleh Pak Jokowi dengan ketetapan kepresnya kemudian diundangkan. Memang benar-benar dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai wujud cinta tanah air. Tanpa ada 22 Oktober tidak mungkin terjadi 10 November. Tidak ada.
Bagaimana mungkin akan ada 10 November sementara kiai tidak ada yang berani menggerakkan santri-santri dan masyarakat secara umum. Maka resolusi jihad itulah satu cara Mbah Hasyim agar mereka tidak takut dengan kafir Belanda yang waktu itu merdeka Agustus, November perang nembe 3 bulan. Belanda kepengen kembali merebut Indonesia, sudah berada di Filipina. Mbah Hasyim dikandani oleh para masyayikh yang ada di Filipina yang dulu mondok bareng di Madinah bahwa Belanda akan bergerak menuju kota Surabaya. Maka dibuatlah resolusi jihad. Poin terakhir, siapa saja yang berada di radius 90 km dari kota Surabaya, maka hukumnya fardu ain, wajib atas satu orang untuk mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Jika mati syahid, jika lari berarti munafik. Asal bukan perempuan, bukan anak-anak, dan tidak dalam keadaan sakit. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Maka selamatlah kemerdekaan atas ridho Allah. Sampai hari ini kita bisa kumpul, alhamdulillah. Jaga terus kekompakan, jaga terus kerukunan. Mudah-mudahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, pilih yang kula matur kata khilafipun. Ayo mutu-mutu manten katik ya, karena memang nonton TV puyeng pul-pulan. Ini anggar orang berubah bagan runtuh ya jenazah. Jadi kadang-kadang lagi emosi tapi orang bisa mangkat maring Palestina. Jadi sedih bersama, doa bersama nggih untuk keselamatan mereka. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.